ibunya. Sama sekali tidak ada upaya untuk mendukung Melisa. Halo teman-teman online Mama Yona, selamat datang kembali di acara Mama Cita, Mama Yona bercerita. Cerita apa ya hari ini? Namun hari ini Mama Yona akan kembali membahas kasus kematian seorang ARMY dari Turki yang bernama Melisa, yang memiliki nama lengkap Buse Melisa Çelik, yang mana memang Mama Yona sebelumnya sudah sempat membahas tentang kasus kematian Melisa ini, tapi baru kulitnya aja. Jadi Mama Yona kemarin belum menyampaikan informasi secara mendetail, dan juga banyak sekali informasi yang Mama Yona sampaikan di video sebelumnya itu kurang valid. Nah, jadi Mama Yona bikin secara lebih lengkap dan detail di video Mama Cita Mama Yona hari ini. Sebelumnya, Mama Yona mau menyampaikan permintaan maaf Mama Yona kepada para seluruh ARMY dan juga K-popers, di mana di video Mama Yona sebelumnya ada pernyataan Mama Yona yang salah atau menggiring opini publik bahwasanya Melisa ini mengakhiri hidupnya karena dia dilarang menyukai BTS atau K-pop oleh bapaknya. Padahal itu sesuatu yang tidak benar. Melisa ini mengakhiri hidupnya sendiri karena menerima tekanan dan kekerasan oleh bapaknya sendiri yang kayak dajjal dalam bentuk kekerasan fisik dan juga mental selama bertahun-tahun. Nah, justru karena Melisa ini menyukai BTS atau K-pop lah, dia masih bisa bertahan selama bertahun-tahun karena dia merasa masih ada motivasi untuk tetap hidup melalui lagu-lagu BTS. Meskipun pada akhirnya Melisa pun sudah tidak sanggup lagi bertahan dan memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, ini adalah kesalahan Mama Yona sendiri karena di video sebelumnya, ketika Mama Yona membuat video tersebut, tidak melakukan riset lebih mendalam. Kemarin Mama Yona hanya membaca artikel sedikit, kemudian buru-buru bikin videonya. Makanya video yang Mama Yona sampaikan kemarin itu informasinya masih kurang mendalam dan mendetail, Di sini Mama Yona akan bahas secara lengkap fakta-fakta di balik kematian Melisa K. Sebelumnya Mama Yona mau ingatkan kepada kalian semua, apapun permasalahan kalian, seberat apapun permasalahan kalian, ingatlah bahwa bunuh diri itu bukan suatu jalan yang paling tepat ataupun jalan yang paling terbaik. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke fakta-fakta di balik kematian Melisa K. Melisa ditemukan tergeletak dengan luka tembak di kepalanya oleh ibunya sendiri sekitar pukul 2 dini hari setelah ibunya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tembakan. Melisa langsung dilarikan ke rumah sakit, namun ternyata nyawa Melisa tidak tertolong. Dia dinyatakan meninggal pada tanggal 5 September 2020 saat usianya masih 15 tahun. Melisa mengakhiri hidupnya dengan memakai sebuah pistol Beylik yang merupakan milik bapaknya. Nah, dari mana si bapaknya ini punya pistol, Bukan karena bapaknya ini pedagang mainan ya, jadi punya pistol-pistolan di rumah. Ini pistol beneran. Bapaknya Melisa yang bernama Baba Ozayke, berusia 49 tahun, adalah seorang pensiunan perwira non-komisioner di Turki. Nah, itulah kenapa bapaknya ini bisa punya pistol ya, Melisa kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Ahrandi, dan di atas makamnya ditaruh sebuah pakaian sutra berwarna putih, bunga bougainville, dan sebuah kerudung pengantin. Setelah doa pemakaman selesai, mungkin hal tersebut dilakukan karena Melisa belum pernah menikah ya, Melisa sempat menghabiskan 5 batang rokok sebelum dia mengakhiri hidupnya, bukan karena Melisa ini seorang perokok, tapi dalam tweetnya dia menuliskan, "Saya akan merokok 5 batang sebagai yang terakhir kali." Tagar hashtag Melisa dan Rest in Peace pun menjadi trending di Twitter pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Melisa seringkali menuliskan tweetnya yang berisikan segala bentuk keresahan dan permasalahan yang sering dia alami dalam hidupnya, terutama tekanan-tekanan yang dia terima dari sang ayah. Seringkali dalam tweetnya Melisa menyebutkan nama Min Yoongi atau Suga BTS yang merupakan biasnya di boy group tersebut. Dan memang diketahui Melisa ini memang seorang ARMY dan sudah 5 tahun lamanya, Nah, seringkali mendapatkan tekanan dan perlakuan kasar secara mental dan fisik oleh sang ayah sendiri, diduga menjadi pemicu kuat Melisa memilih jalan untuk mengakhiri hidup. Melisa menerima kekerasan fisik seperti pernah ditampar sampai dia merasa hidungnya patah hingga susah untuk bernafas dan bibirnya bengkak.
ibunya. Sama sekali tidak ada upaya untuk mendukung Melisa. Emak sama bapak sama aja. Ibunya ini juga ikut menambah beban mental Melisa dengan membandingkan Melisa ini dengan kakaknya. Nah, jadi Melisa ini juga memiliki seorang kakak laki-laki Kata ibunya, kakak laki-laki Melisa jauh lebih buruk hidupnya dibandingkan dengan Melisa. Jadi Bu, anak ibu ini ada 2. Semuanya diseksa Bu. Dan kalau ngeluh kayak Melisa ini kagak boleh diperlakukan secara kasar kayak gitu. Terima aja Bu. Berarti. Ibu Melisa juga mengumpat pada Melisa, memanggilnya jalang, membencinya, menyuruhnya untuk mati, atau kadang mengatakan akan membunuh Melisa. Orang tua Melisa ini belajar ilmu parenting dari mana? Di saat orang tua lain bekerja keras supaya bisa menghidupi anaknya, membesarkan anaknya dengan diberi makan nasi, kalau orang tuanya Melisa ngebesarin anaknya ini dengan cara dicaci maki. Tanyain deh persoalan ini ke Keanu AGL, pasti dia jawabannya, gue nggak paham. Bapak Melisa ini memang tidak pernah mengatakan secara langsung kalau dia ini ingin membunuh Melisa tapi dia selalu mengatakan bahwa Melisa adalah hal terburuk yang pernah ada dalam hidupnya. Bahkan bapaknya Melisa ini pernah memberikan tali dan pistol secara langsung kepada Melisa untuk dijadikan pilihan jika dia mau mengakhiri hidup. Ibu Melisa mengatakan agar dia bertahan selama 2 tahun lagi sampai Melisa masuk kuliah. Dan selama itu ibunya bilang kalau dia akan tutup kuping dan mata atas tindakan yang dilakukan oleh bapaknya. Tapi bertahan selama 2 tahun lagi nampaknya cukup berat bagi Melisa. Melisa pernah membandingkan kehidupannya dengan hidup orang lain saat usianya masih 12 atau 13 tahun. Nah, dari situ bisa disimpulkan ya, kalau Melisa sudah menerima perlakuan buruk dari keluarganya sejak usia dia masih di bawah 12 tahun. Aku menarik peletuknya adalah cuitan terakhir Melisa di akun Twitter pribadinya. Melisa pernah menyampaikan masalah dengan sang ayah di postingan Suga yang mengunggah foto langit senja pada 5 September 2019. Dari komentar pada foto Suga 5 September 2019 itu berarti Melisa sudah bertahan selama setahun, Muncul sebuah petisi melalui situs Turki yang bernama chart.org yang menuntut keadilan bagi Melisa. Dalam petisi tersebut berisikan permohonan agar bapaknya Melisa diperiksa berdasarkan tweet dari Melisa selama ini. Dan semoga bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan Turkish Penal Code, semacam KUHP gitu kalau di Indonesia ya, Melisa mulai gencar menuliskan tweet tentang bunuh diri mulai tanggal 1 September 2020. Bapak Melisa sempat ditahan polisi setempat atas instruksi dari jaksa karena meyakini Melisa bunuh diri atas dorongan dari bapaknya. Namun di persidangan, bapaknya ini dibebaskan. Bapaknya mengatakan dia sangat menyesal dan hancur atas kematian Melisa. Bapaknya merasa sudah memperlakukan Melisa dengan buruk. Meski mengatakan dia tidak melakukan kekerasan apapun kepada putrinya, dia mengaku hanya berdiskusi dengan putrinya untuk memberikan pelajaran. Nah, apakah segala bentuk kekerasan yang dilakukan Bapak Melisa selama ini menurut Bapak Melisa itu hanyalah sebuah diskusi atau bentuk tindakannya dalam mendidik anaknya? Jadi bapaknya Melisa ini sepertinya menganggap segala bentuk kekerasan yang dilakukan hanyalah bentuk mendidik anak yang baik. Sementara Melisa sampai memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena diajak berdiskusi sama bapaknya. Apakah mungkin? Sebegitu banyak tweet yang dituliskan oleh Melisa, rasanya seperti sebuah bukti bahwasanya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin kan Melisa menulis seperti itu, bahkan sampai mengakhiri hidupnya loh. Kalau memang segala peristiwa yang dituliskan oleh Melisa itu tidak pernah terjadi. Nah, hal ini memang sesuatu yang paling ditunggu-tunggu kabar kebenarannya, Kematian Melisa sendiri tentu menjadi sebuah pukulan besar dan duka mendalam bagi ARMY di seluruh penjuru dunia. Sehingga banyak sekali ARMY yang memberikan ucapan bela sungkawa. Rest in peace Busi Melisa Kilik. Semoga mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhanmu sayang. Orang tua mungkin bisa memilih cara bagaimana dia mendidik anaknya. Tapi tidak ada anak yang bisa memilih dia terlahir di keluarga dan orang tua mana. Kalau bisa milih, aku yakin kalian pasti pada mau jadi Rafathar, anaknya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. So, itu tadi fakta-fakta di balik kasus kematian Melisa. Jika ada informasi yang kalian ketahui lebih dari apa yang Mama Yuna sampaikan,
Boleh banget kalian tambahin lagi di kolom-kolom komentarnya, Mon. Mama Yuna mohon maaf kalau ada salah-salah kata. So wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!